Hai, jumpa lagi dengan saya Andreas di channel Koko Punya Cerita. Hari ini saya mau cerita tentang anak kami yang dulu pernah mengalami speech delay. Iya, betul. Dia pernah speech delay loh. Kalau teman-teman yang kenal sama anak kami, pasti nggak pernah nyangka kan kalau dia pernah speech delay. Ceritanya waktu dia dulu hampir setahun, dia sudah bisa ngomong dengan kata-kata sederhananya seperti papa, mama, bibi, pipi, yaya, nono. Jadi situlah kami sebagai orang tua senang dong. Anak kami sudah bisa ngomong nih. Tapi di suatu hari tiba-tiba itu semua hilang. Dia hanya seperti orang yang bergumam, kata-katanya tidak jelas. Kami sebagai orang tua yang baru punya anak satu pun bingung ya. Khawatir, sedih juga ada. Kami juga nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Lalu kami cari tahu lah tempat terapi mana yang sekiranya bisa kami tanya apa yang harus kami lakukan. Lalu ketemulah satu tempat terapi bernama Dennis Chu Autism Center. Lokasinya ada di Duta Mas. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di akhir cerita ya. Akhirnya kami ke sana. Saya, istri saya dan anak kami. Di sana kami jumpa dengan pemilik tempat terapi, seorang ibu. Dan ibu itu adalah mamanya si Dennis Chu. Di sana anak kami diajak main, diajak bicara, diajak komunikasi sama si ibu dan anggotanya. Setelahnya giliran saya sama istri saya yang diajak ngomong. Kami ditanya lah untuk hal-hal basic, kegiatan sehari-hari dengan anak kami seperti apa di rumah. Setelah itu selesai, lalu saya tanya si ibu, Bu, anak kami ini masalahnya apa ya? Lalu jawaban si ibu itu simpel saja, tapi betul-betul menampar saya. Dia bilang gini, Pak, anak bapak sama ibu sehat-sehat aja loh. Yang gak sehat itu bapak sama ibu. Waduh, saya bilang, kok begitu ya? Apa salahnya saya sama istri saya? Lalu saya tanya, loh Bu, memang salah kami apa? Kelirunya kami di mana? Si ibu itu jawab, Pak, Bu, kalau punya anak, itu diajak ngomong. Sering komunikasi gitu loh sama anaknya. Nah ini bapak setiap hari sama ibu seringnya anaknya dijalin tontonan TV, ditemani sama gadget, nonton YouTube, dan sejenisnya. Terutama pada saat makan. Mendengar penjelasan itu, rasanya saya sedih betul, saya kecewa, malu luar biasa. Ternyata apa yang selama ini kami lakukan, yang sudah kami pikir yang terbaik ya, yang sudah paling benar gitu, ternyata salah besar rupanya. Lalu saya tanya sama ibu itu, Bu, untuk menebus kesalahan kami, apa yang kami harus lakukan? Begini Pak, Bu, mudah kok. Asal Bapak Ibu komitmen untuk melakukannya. Nanti setelah dari sini
pulang ke rumah, tolong TV-nya dimatikan, gadgetnya tolong disingkirkan dari anaknya, singkirkan jauh-jauh. Nah, pegang kata-kata saya, gak perlu waktu lama, anak bapak sama ibu udah bisa ngomong lagi. Lalu saya, istri saya bersepakat, kami harus lakukan itu. Kami harus rubah pola pengasuhan kami dengan anak kami. Dan lebih mengherankannya lagi, konsultasi itu kami tidak dibebankan biaya sepeser pun. Luar biasa. Maka setelah dari sana kami pulang, TV kami matikan, gadget kami singkirkan. Kami ganti dengan apa? Kami ganti dengan sering ajak ngobrol, kami sering ajak main anak kami. Kami sering bacakan buku cerita untuk dia, walaupun di usia tersebut dia masih belum mengerti apa yang kami bacakan. Tapi yang jelas dia suka dengan gambar-gambar yang ada dalam buku yang sudah kami berikan untuk dia. Tidak perlu tunggu waktu lama. 3 bulan setelah hari itu, kata-kata sederhana yang dulu anak kami pernah ucapkan sudah kembali lagi. Luar biasa. Maka dari situlah kami mengambil hikmah, pelajaran yang begitu pahit ya, bahwa punya anak itu kuncinya paling utama adalah berkomunikasi. Nah, sejak hari itu saya dan istri saya berkomunikasi terus sama anak kami. Setiap hari kami suka tanya dia setiap hari itu sedang melakukan apa, ada apa yang terjadi di sekolah dan sebagainya, sehingga kami tahu apa yang anak kami rasakan, apa yang anak kami alami. Kedekatan emosi kami dengan anak kami juga terjalin baik. Kami bersyukur sekali kami tidak terlambat untuk cari pertolongan. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya dan istri saya terlambat sedikit saja untuk cari tempat terapi untuk anak kami yang pernah speech delay. Bisa jadi anak kami harus menjalani terapi yang bisa berbulan-bulan. Bahkan biaya yang kami keluarkan untuk itu juga mungkin tidaklah sedikit. Demikianlah cerita saya untuk hari ini. Kalau teman-teman ada yang pernah mengalami hal serupa, tolong tulis di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang suka dengan cerita ini, tolong subscribe-nya, likes-nya, dan share video ini seluas-luasnya. Stay humble and keep doing good. Bye for now.